Tradepreneur, ini adalah Guam. Dan kita hari ini akan ngebahas arah IHSG ke depan. Mumpung ini bulan Desember, Sunny Capricorn Cycle langsung dari Guam. Oke? Jadi siapkan chart kamu, catatan kamu. Kita akan ngobrolin bersama tentang bagaimana arah indeks kita setelah bulan Desember ini dengan ancaman Omicron katanya, terus kemudian tapering dari US, terus apa yang akan terjadi nanti. Langsung kita lihat dengan metode apa sebaiknya kita menganalisa IHSG ini supaya hasilnya akurat. So stay tune, subscribe, bagikan buat yang lainnya. Jadi sambil kita jalan-jalan di Guam nih ya, kotanya unik banget. Jadi ini adalah kota-kota yang mana mungkin orang pensiunan kali di sini. Mostly orang Jepang yang ada di sini sama Korea, dan restoran-restorannya juga kayak gitu. Oke, jadi sedikit review tentang IHSG. Kita tahu sekarang udah Sunny Capricorn Cycle, dan cara untuk menganalisis yang paling baik adalah ketika kita tahu Sunny Capricorn Cycle itu memiliki dampak positif untuk gold, Nasdaq maupun IHSG, maka kita akan mencari konfirmator ya, konfirmator dari price action. Dan pada saat kita melihat konfirmator dari price action, kita menggunakan weekly chart, dan saya biasanya akan pakai Elliott Wave Analysis untuk melihat price action-nya itu kemana gitu. Jadi itu cara yang paling simple dan sangat-sangat akurat selama 14 tahun ini saya gunakan. Maka kita akan buka dulu weekly chart, lalu kita cari titik terendah IHSG pada saat dia crash itu di COVID ya, Maret misalnya 2020. Itu bottomnya kayak gimana, pengembangannya kayak gimana. So langsung habis ini kita lihat pemetaan daripada wave analysis IHSG. Oke guys, sekarang kita ada di Tsubaki Tower. Ini adalah hotel terbaru di Guam dan super keren banget. Jadi ini kalau di Indonesia mungkin kelasnya udah di atasnya Mulia ya, udah di atas banget. Jadi yang katanya terpopuler, tower, langsung hadap laut, dan kita mau makan di Italian foodnya, fine dining di sini. Kita mau coba. Ini adalah Tsubaki Tower. Oke guys, restorannya luar biasa ya. Kita nunggu tadi 15 menit saking penuhnya. Dan sekarang langsung aja kita langsung ke station yang amazing. Ini namanya Roaster Paper. Hello! Wow! I'm dying for this. Give me that. Thank you so much. Enjoy a lovely evening. Oke guys, kita makan dulu. Habis itu kita akan langsung ngebahas tentang teknik dalam IHSG untuk kita lebih advance di dalam memprediksi indeksnya dan kemudian cara memilih saham. Oke, kita sekarang sudah nyampe di airport. Ini kita check in di first class Premier Access dari United ya. Ntar lagi kita ke lounge dan 7 jam perjalanan ke Hawaii. Oke, Tradepreneur. Sekarang kita langsung saja ngebahas tentang metode saya dalam menganalisa IHSG. Nah, kita sekarang ini sedang melihat pergerakan indeks kita yang mana sejak bulan Juni ya 2021 itu
Kalau kita lihat Juni 2021 itu kan dia di Mei Juni agak bottom, terus kemudian dia running lagi ke atas. Nah, kalau kita perhatikan secara keseluruhan ini bullish banget ya. Pola pergerakannya tuh sebenarnya bullish, dan saya biasanya ngelihatnya pakai weekly seperti yang saya bilang sebelumnya. Kita selalu ngelihat pakai weekly, dan dari awal mula kejatuhan pas COVID itu saya kasih tanda panah di sini ya. Nah, ini awal mula COVID, ending dari COVID Maret 2020, yang ada mungkin kenal saya juga karena waktu saya itu prediksi bottom ya. Yang mau lihat review videonya bisa lihat di sini. Nah, ini kita biasanya bingung kan, ini kalau sudah dari bottom ke atas nih endingnya gimana. Cara yang paling gampang, yang sangat akurat, yang biasa saya pakai, saya tetap akan menggunakan wave analysis, di mana ini sebenarnya sedang running mau ke wave 5 besar ya. Dan kemudian yang kecil-kecil ini 1, 2, 3, dan kemudian 4 di sini, lalu kemudian 5. Nah, ini 5 wave rally-nya ini yang akan kita gunakan sebagai referensi. Jadi kalau misalnya di tahap awal di dalam kita mau trading saham atau mau investasi saham, kita tuh mau lihat secara jangka besarnya itu kemana sih harga itu. Apakah dia bisa naik secara jangka panjang ataukah mungkin cuma jangka pendek. Ini yang penting untuk kita lihat. Nah, weekly chart itu penting untuk melihat roadmap. Walaupun pada saat Anda melihat roadmap dari weekly chart terkesan seakan-akan kok lama sekali pergerakan harganya, tapi ya inilah cara yang paling akurat menurut saya selalu terjadi ya. Ketika kita ngelihat pakai weekly dan kemudian kita tarik panjang, itu banyak benernya. So, kalau kita perhatikan, harga bergerak di atas moving average, lalu wave 1, 2, 3, 4, dan ini secara keseluruhan ini akan menuju kepada wave 5 di sini. Ini wave 5 nih di sini, ya. Kalau kita udah tahu ini akan menuju wave 5, maka kita perhatikan structure yang ada di dalamnya. Structure yang di dalamnya adalah di sini ada rally, ini subdivision ya. Kita menyebutnya adalah subdivision daripada Elliott wave yang kelima. Subdivision itu artinya wave di dalam wave. Ada bagian yang kecil di dalam. Nah, kita lihat, 1 dia bikin base, 2 dia bikin base. Diharapkan setelah base-nya ini selesai, nanti dia akan ke atas. Kalau Anda hanya mengandalkan misalnya daily chart, Anda akan mungkin berpikir bahwa wah, ini berbahaya karena ini terbentuk yang namanya head and shoulder gitu, ya kan? Ini head and shoulder misalnya di sini. Nah, kalau Anda sudah melihat ada kemungkinan head and shoulder di sini, kita nggak mau, kita pastinya akan ngerasa bahwa ini bahaya nih. Kalau ada head and shoulder di sini berarti harusnya bearish. Itu kalau sudut pandang kita kecil dengan daily. Bisa aja sih dia lanjut turun, nggak ada masalah. Tapi kalau secara keseluruhan kenaikan daripada IHSG ini solid ya, artinya secara garis besar memang dia harus naik, maka Anda akan melihat bahwa head and shoulder ini kemungkinan besar akan gagal. Sehingga pada saat Sun in Capricorn Cycle, di mana sekarang waktu saya buat konten ini adalah tanggal 22 Desember di Amerika ya. Ini saya lagi di atas perjalanan dengan United Airlines first class hari ini. Kita enjoying first class, bahkan bisa tiduran kayak begini ya kan. Nih sedikit saya tunjukin, bisa sampai tidur begini ya, sampai flat bed gitu ibaratnya. Nah, ini saya lagi perjalanan ke Los Angeles dari Guam. Saya akan mampir di Honolulu. Jadi ini tanggal 22. Oke. Jadi kalau kita perhatikan nih guys, head and shoulder yang ada di sini ini sebenarnya agak beresiko kalau kita berasumsi itu head and shoulder. Sementara dari time frame besarnya, head and shoulder itu yang Anda lihat tadi itu merupakan bagian daripada sideways ini. Nah, jadi perspektifnya kan sekarang agak berbeda ya. Ini kotak ini kan dia sideways ya, terus kemudian di dalam sidewaysnya itu membentuk head and shoulder. Bisa aja sih dia turun dulu, tapi setelah itu harus melanjutkan kenaikannya. Jadi kalau misalnya kita tadi ngelihat yang saya gambarkan ini adalah 1, 2, terus kemudian 3, sekarang bikin 4 dan akan ke 5 kan, gambarnya kan kayak gitu. Kalau kita lihat
Nah, jadi sekarang tuh bottomnya keempat gitu, bottom 4 karena kita zoom ya, kita zoom. So kesimpulannya adalah kalau kita menarik XAY, maka dari sini ini kita mau lihat XAY nya seberapa. 1618 nya itu di sini ya, bisa jadi nanti ini wave 5 yang besar ini harusnya. Oke. Jadi wave 5 yang besar tuh bisa di 6976 which is itu, atau kalau kita bulatkan ke 7000 itu kalau dia nggak extend. Kalau dia extend lebih tinggi lagi tuh. Jadi kita hitung dari induk yang besarnya berapa sih target wave 5 nya, atau di 7300. Jadi kita tuh punya dua target dari dua cycle. Jadi cycle yang pertama dengan menggunakan weekly chart yang besar, dan cycle kedua kita melihat dengan menggunakan daily chartnya ya. Jadi target indeks kita tuh antara 7000 sampai 7300 itu agenda tahun 2022. Sehingga di sini kita udah tahu, oke, arahnya akan ke atas, maka strategi berikutnya adalah buy on weakness tentunya. Ketika indeksnya merah, kita cari sahamnya selama harga tidak nyangkul di bawah EMA atau terus naik di atas EMA, maka itu akan oke. Alright guys, itu caranya. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya kita akan diskusi bersama A-Club Academy. A-Club Academy 2022 akan banyak hal baru, akan lebih luar biasa karena ada metode yang saya perbaiki, ada yang saya lebih optimasi. Jadi silakan ngobrol sama trading coach. Anda bisa hubungin nomor ini yang di atas saya. Ini adalah nomor yang akan menjadikan Anda trader profesional. So kita akan bersama-sama di A-Club Trading Room. Kita akan make money bersama dan tentunya belajar bagaimana caranya membuat analisis yang baik. Sampai ketemu di Trade Planner berikutnya.